Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Harning Priastuti SIMSA, Selaku dosen matematika ekonomi bisnis, dan yang kami banggakan, teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. kami dari kelompok 3 yang beranggota Anda Retno Asih, Eka Fatmawasari, Dan Husnul Khotimah. kami akan membahas tema mengenai penerapan barisan dan deret. Nah, di sini kami akan membahas dengan judul yang pertama, nilai sekarang dengan bunga majemuk, yang kedua, nilai masa datang dari anuitas, yang ketiga, nilai sekarang dari anuitas, yang keempat, perpetuitas, yang kelima, tingkat bunga nominal dan efektif, dan yang keenam, angka pengganda. Baiklah, supaya presentasi ini berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama membaca lafadz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita simak. Nilai sekarang dengan bunga majemuk, yaitu mengetahui berapa nilai uang sekarang dari sejumlah nilai uang yang telah kita tentukan nilainya di masa datang. Rumus untuk mengetahui nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang, P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N, atau P sama dengan Fn dalam kurung Fn per 1 ditambah I pangkat N. P yaitu nilai sekarang, Fn nilai masa datang tahun, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Rumus mengetahui nilai sekarang, P sama dengan Fn per 1 ditambah I per M pangkat N dikali M, atau P sama dengan Fn dalam kurung 1 per 1 ditambah I per M pangkat N kali M. P yaitu nilai sekarang, Fn nilai masa datang tahun, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nona Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang tabungan Nona Eli saat ini? Yang diketahui Fn atau F3 yaitu 30 juta, I-nya 15% atau 0,15 dari 15 dibagi 100, N-nya 3. Yang ditanya nilai sekarang atau P. Rumusnya P sama dengan Fn per 1 ditambah I pangkat N. Kita masukin Fn-nya 30 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Jadi hasilnya 19.255.486,97 perak. Di sini kita pengen tahu nih, berapa sih nilai pendapatan bunga kita selama per tahun? Nah, untuk mencari nilai bunga, kita menggunakan rumus I sama dengan P kali I kali N. I yaitu jumlah pendapatan bunga, P pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah tahun. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya. Bunga tahun ke-1 19.725.484,97 perak. Nah, bunganya sebesar 15% dikali N-nya, jumlah tahunnya 1. Hasilnya 2.958.823,046. Nah, untuk bunga tahun kedua, kenapa dia 22 juta? Karena 19 juta ditambah 2 juta yang di bunga tahun ke-1 itu akan masuk ke nilai akhir masa datang. Kemudian di bunga tahun ketiga juga seperti itu. Nah, ini dia dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nilai arus kas setiap periode dari nilai sekarang yang dibunga majemukan secara tahunan. Hasil nilai sekarang dari tahun ketiga yaitu sebesar 19.725.484,97 dengan bunga tahun ke-1 2.958.823,046 dan seterusnya. Nah, kemudian dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel nilai setiap awal tahun, pendapatan bunga, dan akhir tahun.
tahun ke-1 dengan nilai awal 19.725.486,97 dengan pendapatan bunga 2.958.823,046. Rumusnya dan menggunakan I sama dengan P kali I kali N. Dan nilai akhir tahunnya 22.684.309,02. Cara menghitungnya nilai awal ditambah pendapatan bunga. Nah, sampai tahun ketiga juga caranya sama seperti itu. Tetapi untuk yang di buku itu hasil nilai akhir tahun ketiga adalah 30 juta. Itu dibulatkan. Selanjutnya, nilai masa datang dari anuitas. Anuitas ialah suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang sama selama waktu tertentu. Semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Rumus untuk menghitung nilai total masa datang dari anuitas setelah periode adalah SN sama dengan P, buka kurung, 1 ditambah I pangkat N min 1 per I, tutup kurung. SN yaitu jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode, P jumlah dari anuitas, I tingkat bunga, dan N jumlah periode pembayaran. Ini dia contoh soal nilai masa datang dari anuitas. Nona Susana ingin menabung uangnya sebanyak 6 juta setiap akhir tahun di suatu bank komersial, di mana pembayaran bunga 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut pada tahun 2004 dan terakhir akan dibuat pada tahun 2009. Berapa jumlah uang tabungan dari Nona Susana pada akhir tahun 2009? Yang pertama diketahui terlebih dahulu, P-nya yaitu 6 juta, I-nya 15% atau 0,15, N-nya 5, dan yang ditanya S5. Nah, menggunakan rumus SN sama dengan P1 ditambah I pangkat N-1 dibagi I. Selanjutnya kita langsung saja masukin angkanya. P-nya sudah diketahui 6 juta, 1 ditambah I-nya 0,15, N-nya pangkat 5 min 1 per I 0,15. Jadi hasil nilai masa datang dari anuitas setelah 5 periode yang dibayarkan secara bunga majemuk sebesar 40.454.287,5. Kemudian kita pengen tahu nih, berapa sih nilai akhir per tahun dan bunga per tahunnya? Rumus untuk mencari nilai tabungan anuitas yaitu SN sama dengan tabungan buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N-1 dan ditambah per periode seterusnya. Contohnya kita pengen nyari tahu di tahun 2005 nih bunga tahun ke-1. Nah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Tabungan awal kita sebesar 6 juta. Nah, buka kurung 1 ditambah I-nya 15% atau 0,15, jadi hasilnya 1,15 pangkat N-1. 5 dikurang 1 yaitu pangkat 4. Jadi ketemu deh nilai akhir masa datang di tahun 2005 yaitu 10.494.037,5 perak. Nah, tapi belum selesai, itu baru nilai akhir masa datang. Untuk mencari nilai bunganya, kita masukkan nilai akhir dikurang nilai tabungan awal sebesar 6 juta. Jadi ketemu deh hasil bunganya 4.494.037,5 perak. Bunga untuk tahun kedua juga sama penghitungannya seperti itu, hanya beda di pangkatnya saja. Jadi dia N pangkat min 1 atau 4 dikurang 1 yaitu pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan rumus langsung yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Hasil nilai masa datang dari anuitas setelah 5 periode yang dibayarkan secara majemuk sebesar 40.454.287,5 perak yang menggunakan rumus langsung. Kita tinggal masukin saja angka-angka yang tadi. Nilai awal tabungan dan nilai akhir masa datangnya per tahun. Nah, ini dia kita dapat melihat secara lebih rinci dalam tabel berikut. Untuk di slide sebelumnya, kenapa sih
6 jutanya kok di dalam kurungin? Karena itu berarti mengurangi. Selanjutnya yaitu dana cadangan. Dana cadangan merupakan uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang-utang dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Rumus jumlah pembayaran setiap periode, yaitu P sama dengan SN dalam kurung I ditambah I pangkat N min 1 per I, atau P sama dengan SN dalam kurung I per 1 ditambah I pangkat N min 1. SN yaitu jumlah nilai masa datang, P jumlah pembayaran per periode, I tingkat per tahun bunga, dan N jumlah periode pembayaran. Contoh soal dana cadangan. Suatu perusahaan ingin mencadangkan dananya setiap bulan 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang adalah 75 juta. Pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Yang pertama diketahui terlebih dahulu SN-nya, yaitu 5 tahun dikali 12 bulan, N5, M12, N dikali M60, atau SN-nya yaitu S60, sebesar 75 juta. I atau suku bunganya 15% per tahun. 15 dibagi 100, 0,15. 0,15 dibagi 12 bulan, 0,0125. Yang ditanya P atau dana cadangan. Langsung saja kita masuki rumusnya. P sama dengan SN dalam kurung I per 1 ditambah I pangkat N min 1, atau SN 75 juta dalam kurung I 0,0125 per 1 ditambah 0,0125 pangkat 5 min 1. Dan kita hitung hasil akhirnya. Jadi setiap bulan perusahaan harus mencadangkan dananya sebesar 846.744,76. Supaya di tahun terakhir atau tahun kelima, perusahaan dapat melunasi hutang-hutangnya. Untuk mencari nilai bunga sama saja rumusnya seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, atau bisa juga dengan menggunakan rumus awal, yaitu SN dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1, tanpa I yang atas. Ini dia kita dapat melihat secara lebih rinci dalam tabel dana yang dicadangkan setiap periode atas pinjaman sebesar 75 juta dengan tingkat bunga 15% selama 60 periode atau 60 bulan atau 5 tahun. Untuk mencari nilai akhirnya, tinggal ditambahkan saja nilai awal ditambah pendapatan bunga. Nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Rumus nilai sekarang dari anuitas AN sama dengan P buka kurung 1 min buka kurung 1 plus I tutup pangkat min N per I tutup. AN nilai sekarang dari anuitas dan P jumlah pembayaran per periode, I tingkat bunga tahunan, dan N jumlah periode pembayaran. Contoh soalnya yaitu Nona Enci ingin menabung uang setiap tahun sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nanci selama 4 tahun? Rumusnya yaitu AN sama dengan P buka kurung
1 min buka kurung 1 plus I tutup pangkat min N per I tutup. Diketahui P-nya yaitu 2.500.000 dan I-nya 0,12 dan N-nya 4. Yang kita tanyakan yaitu AN. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya, dan setelah kita masukkan angka-angkanya, nilai akhirnya yaitu 7.593.373.37 perak. Maaf ya, jadi di pas pangkat 4 itu harusnya min 4 bukan 4, itu tipu. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai pendapatan bunga. Rumusnya I sama dengan P buka kurung 1 min buka kurung 1 plus I tutup. Dan bulan yang pertama yaitu langsung saja kita masukkan angkanya. Setelah kita masukkan, kita sudah mendapatkan bunganya. Setelah kita sudah mendapatkan bunganya dan 2.500.000, kita ambil 2.047.857.14 perak, dan hasilnya yaitu 2.232.142,86 perak. Jadi kita bisa lihat secara langsung untuk lebih jelas dari anuitas selama 4 tahun periode yang dibayarkan secara majemuk dengan setiap tahun yang nonanensi tabungan sebesar 2.500.000. Untuk dapat melihat lebih rinci, kita dapat melihat tabel sebagai berikut. Nilai setiap awal tahun dia membayar 2.500.000 setiap tahunnya dan mendapatkan bunga yang telah kita hitung, dan nilai akhir masa yang akan datang atau nilai akhir tahun dari nilai awal dikurangi pendapatan bunga. Cicil pinjaman. Cicil pinjaman atau utang yaitu dalam jumlah tertentu lebih dahulu diterima, kemudian dilakukan pembayaran cicilan secara periodik sehingga akan terlunasi pada waktu tertentu. Rumusnya ada 2. Rumus yang pertama yaitu P sama dengan AN per buka kurung 1 min buka kurung 1 plus I tutup min pangkat N dan per I tutup. Dan rumus yang keduanya yaitu P sama dengan AN buka kurung I per 1 min buka kurung 1 plus I tutup pangkat min N tutup. Keterangannya yaitu AN nilai sekarang dari anuitas, P-nya jumlah pembayaran per periode, dan I-nya tingkat bunga tahunan, dan E-nya jumlah periode pembayaran. Dan contohnya kita bisa lihat, Nona Gedis berkeinginan membeli sebuah rumah dengan pembelian secara kredit seharga 8 juta. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembangan, rumah tersebut akan dibayar waktu 2 tahun dan pembayaran yang dilakukan secara cicil setiap bulan. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun. Berapakah jumlah pembayaran yang akan dicicil oleh Nona Gedis setiap bulan? Nah, rumusnya yaitu yang kedua. Kita memakai yang kedua. P sama dengan AN buka kurung I per 1 min buka kurung 1 plus I tutup dan min pangkat N tutup. Diketahui A-nya 80 dan E-nya 2 dan I-nya 15%. Nah, karena waktu pembayaran 2 tahun, maka jumlah periode sama dengan buka kurung N tutup buka kurung M tutup sama dengan N-nya 2 dan M-nya 12 sama dengan 24 dan I-nya sama dengan 0,15 atau 12 sama dengan 0,0125.
Dan langsung saja kita masukkan ke rumus. Dan hasilnya yaitu 3.878.931,84 perak. Nah, cara menghitung pembayaran bunga dari saldo pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, dan saldo pokok pinjaman setelah pembayaran anuitas. Jadi, 80 juta dikali 0,0125 dikali 1 jadinya 1 juta itu bunganya. Dan pinjaman pokoknya tinggal diambil saja. Dan saldonya 80 juta diambil hasil pinjaman pokok dan hasilnya 70 juta 121.068,16 perak. Begitupun bulan kedua dan selanjutnya sama seperti itu. Nah, ini dia kita dapat melihat secara lebih rinci dalam tabel cicilan pinjaman setiap periode atas pinjaman 80 juta dengan tingkat bunga 15% selama 4 periode. Nah, untuk nilai akhirnya yaitu ditambahkan saja anuitas, ditambahkan dari periode pertama sampai periode 24. Begitupun pembayaran bunga dari saldo pinjaman sama ditambahkan saja dari periode pertama sampai periode 24. Begitupun pembayaran pokok pinjaman sama saja seperti itu. Perpetuitas adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. Rumus perpetuitas PV sama dengan P per I. PV yaitu nilai sekarang dari perpetuitas, P yaitu jumlah pembayaran per periode, I yaitu tingkat bunga per tahun. Contoh soal. Berapakah nilai sekarang dari perpetuitas atau anuitas abadi sebesar 100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun jika tingkat suku bunga 8%? Cara penyelesaiannya yaitu PV sama dengan P per I. PV sama dengan P 100.000 per I 8% sama dengan 0,08. PV sama dengan 100.000 per 0,08 sama dengan 1.250.000. Jadi nilai sekarang dari perpetuitas sebesar 1.250.000. Tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak, sedangkan tingkat suku bunga efektif tahunan adalah tingkat suku bunga yang dimajemukkan setiap tahun yang menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal. Jika dimajemukkan sebanyak periode pembayaran bunga dalam setahun dalam kurung M. Rumus tingkat suku bunga efektif tahunan. I sama dengan dalam kurung 1 ditambah I0 per M dikurang 1. I yaitu tingkat suku bunga efektif tahunan, I0 yaitu tingkat suku bunga nominal, M yaitu periode pembayaran bunga dalam setahun. Contoh soal, seorang nasabah ingin meminjam uang di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku adalah 12% per tahun selama jangka waktu 1 tahun. Kemudian, dalam perjanjian pembayaran tingkat suku bunganya dilakukan secara kuartal. Berapakah tingkat suku bunga efektif yang dibebankan oleh nasabah tersebut? Diketahui I0 sama dengan 12% sama dengan 0,12, N sama dengan 1 tahun, M sama dengan 4 bulan. Ditanyakan berapakah tingkat suku bunga efektif yang dibebankan oleh nasabah tersebut. I buka kurung 1 ditambah I0 per M tutup kurung pangkat M dikurangi 1, I buka kurung 1 ditambah 0,12 per 4 tutup kurung pangkat 4 dikurangi 1, I buka kurung 1 ditambah 0,03 tutup kurung pangkat 4 dikurangi 1.
I sama dengan 1,1255 dikurangi 1. I sama dengan 0,1255 dibagi 100 sama dengan 12,55%. Jadi tingkat suku bunga efektif yang dibebankan pada nasabah adalah 12,55%. Nih, jadi kita mau tahu nih cara nyari nilai bunga, nilai masa datang setelah 1 tahun. Kayak gimana sih? Nah, kalau tahunan itu M sama dengan 1. Rumusnya Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I per M tutup kurung dikali pangkat N dikali M. Langsung saja dimasukkan angka-angkanya. P 1 juta buka kurung 1 ditambah 0,12 per 1 pangkat 1 dikali 1. Dan hasil akhirnya 1.120.000. Untuk di semesteran juga sama saja, tetapi M-nya 2. Kenapa? Karena dia bayarnya per semester 6/3 yaitu 2 kali pembayaran. Rumusnya juga sama seperti itu. Kuartal M sama dengan 4. Kenapa M sama dengan 4? Karena dia bayarannya per 4 bulan, jadi rumusnya sama aja. Dan hasil akhirnya 1.125.508,81. Untuk di bulanan, M sama dengan 12. Kenapa M sama dengan 12? Karena dia bayarannya setiap bulan per tahunnya, dan rumusnya sama aja. Di slide 40 juga sama gitu. Kenapa M 365? Karena dalam 1 tahun itu ada 365 hari, dan cara menghitung rumusnya juga sama saja. Terus langsung penjelasan tabel dapat kita lihat secara lebih rinci di dalam tabel berikut. Untuk menghitung kolom tingkat bunga efektif tahunan, caranya 1.120.000 dibagi 100, dan cara seterusnya seperti itu. Angka pengganda. Angka pengganda yaitu perubahan dalam pendapatan dan perubahan dalam pengeluaran perekonomian, berupa pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah. Suatu pasar, barang dikatakan terjadi keseimbangan dalam sebuah perekonomian apabila pendapatan aktual atau real sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau belanja agregat, yaitu Y sama dengan AE. AE adalah belanja yang direncanakan oleh sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dapat ditulis menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G. AE belanja agregat dan C konsumsi dan I dana investasi dan G nilai dari pemerintah. Nah, ini dia, kita bisa lihat grafik angka pengganda di gambar 12.12. Kita dapat melihat bahwa ini terjadi ada perubahan. Nah, di gambar 12.13, perubahan kondisi fisik keseimbangan di pasar barang dapat dilihat jelas bahwa gambar 12.13 yaitu sudah terjadi perubahan akibat pengeluaran investasi dan pengeluaran pemerintah. Nah, dan ini contoh soalnya bisa kita lihat. Sektor rumah tangga ingin memproduksi sebuah barang alat tulis untuk dijual kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Maka mengeluarkan dana sebesar 10 juta. Pihak perusahaan yang menjualkan barang dagang menyumbang dana investasi sebesar 25 juta. Dan supaya berjalan dengan lancar, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 335 juta. Berapa pengeluaran seluruh dana yang dibutuhkan untuk membuat alat tulis? Diketahui C-nya yaitu 10 juta dan I-nya 25 juta dan G-nya 335 juta, dan yang dicari yaitu AE. Langsung saja kita masukkan ke rumus
C-nya ditambah, I-nya ditambah, dan J-nya ditambah, dan hasilnya yaitu 370 juta. Jadi kesimpulannya, 12.5 nilai sekarang dengan bunga majemuk, yaitu mengetahui berapa nilai uang sekarang dari sejumlah nilai uang yang telah kita tentukan nilainya di masa datang. 12.6 nilai masa datang dari anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang sama selama waktu tertentu. Semua pembayaran dibuat pada akhir periode dengan bunga majemuk. Dana cadangan adalah uang kas yang akan digunakan untuk pembayaran utang-utang dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 12.7 nilai sekarang dari anuitas, yaitu jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Cicilan pinjaman, yaitu dalam jumlah tertentu lebih dahulu diterima, kemudian dilakukan pembayaran cicilan secara periodik sehingga akan terlunasi pada waktu tertentu. Kesimpulan yang selanjutnya, 12.8 perpetuitas adalah serangkaian pembayaran yang sama jumlahnya dan berlanjut terus untuk selamanya. 12.9 tingkat bunga nominal dan efektif. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak, sedangkan tingkat suku bunga efektif tahunan adalah tingkat suku bunga yang dimajemukkan setiap tahun yang menghasilkan tingkat suku bunga yang sama dengan tingkat suku bunga nominal. Jika dimajemukkan sebanyak periode pembayaran bunga dalam setahun. 12.10 Angka pengganda. Angka pengganda yaitu perubahan dalam pendapatan dan perubahan dalam komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian, berupa pengeluaran investasi dan perubahan pengeluaran pemerintah.